Kalau untuk tugas dan fungsinya BEM Rema FEB itu apa, Gu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FEB, perkenalkan nama saya Lilis Pramusti Cahyani. Di sini saya sebagai moderator dalam acara podcast BBF Bincang Bareng FEB. Di sini saya akan membahas tentang mengenai apa sih BEM Rema FEB itu. Di sini saya akan berbincang bersama Elanda, Gubernur Mahasiswa FEB, yang biasanya dipanggil Gub L atau Pak L. Selamat siang Gub L. Siap, selamat siang. Gimana kabarnya Gub? Alhamdulillah baik. Untuk puasnya lancar ya Gub? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Gub L sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast ini. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih mengenai Gub L, apakah boleh kira-kira? Boleh. Gub L ini kan sejak awal masuk kuliah sudah mulai aktif ya di lingkup kampus, terutama di Ormawa. Bisa nggak sih Gub ceritain awal mula dan mengapa Gub L ini tertarik untuk mengikuti kegiatan di Ormawa? Ya, siap. Sebenarnya awal mulanya karena memang dulu dari zaman sebelum kuliah gitu kan, sekolah-sekolah formal kayak misalkan SMP ataupun SMA, saya lebih banyak masuk ke organisasi atau ekstrakurikuler gitu lebih tepatnya. Jadi tidak pernah mengikuti seperti halnya OSIS ataupun MPK ya kalau sekarang. Nah, di perkuliahan saya pengen coba hal baru gitu. Tidak melulu tentang dunia minat bakat gitu. Pengen coba organisasi yang memang concern terhadap liniernya itu, yaitu pertama kali saya masuk himpunan jurusan manajemen karena saya dari jurusan manajemen ya, jurusan manajemen dan mungkin sampai sekarang dilanjutkan ke BEM Fakultas Ekonomi gitu dan Bisnis. Nah, perjalanannya memang panjang gitu, mulai dari himpunan. Pada waktu itu saya ketika pertama kali masuk himpunan, alhamdulillah ternyata teman-teman udah mengamanahkan saya sebagai wakil ketua dan memang berat juga ketika memang pertama kali masuk dunia Ormawa yang memang hal baru bagi saya, tapi teman-teman sudah mengamanahkan seperti itu gitu. Nah, kemudian dilanjut pada tahun berikutnya, periode berikutnya saya sama teman-teman dipilih kembali sebagai diamanahkan sebagai ketua himpunan manajemen pada waktu itu. Dan mungkin setelah itu di tahun sekarang teman-teman juga mendorong untuk saya naik kembali di BEM Fakultas Ekonomi. Mungkin seperti itu ceritanya. Kurang lebihnya seperti itulah. Wow. Kalau boleh tahu, kegiatan apa aja sih yang Gub L ikutin di kampus maupun di luar kampus? Kegiatan di kampus dan di luar kampus. Tentunya untuk sekarang kegiatan di kampus ya saya dan teman-teman ya tentunya mungkin sedang berproses bersama-sama di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya. Ya untuk semua hal gitu, baik itu dari program kerjanya ataupun kita advokasi mahasiswanya ataupun kita perihal yang lainnya juga gitu untuk di dalam kampus. Mungkin untuk di luar kampus saya juga aktif juga di beberapa komunitas gitu di Tasikmalaya. Ada juga mungkin saya tergabung di beberapa komunitas tersebut juga mungkin sedikit-sedikit lah merintis di bidang usaha gitu supaya memang tabungan ketika lulus kuliah nanti saya sudah belajar nih tentang dunia usaha gitu. Wow, keren juga. Berarti Gub L ini bukan cuma aktif di kampus aja ya, berarti di luar kampus juga aktif. Iya, alhamdulillah. Awal mulanya kan Gub L ikut himpunan ya, Iya. bahkan menjadi ketua himpunan yang sekarang menjadi ketua BEM Rema FEB atau bahkan menjadi gubernur mahasiswa.
Hal apa sih yang membuat grup L ini bisa tertarik dan yakin melanjutkan ke BEM padahal seperti yang kita tahu, grup L ini kan mahasiswa aktif ya, yang sudah mulai aktif menyusun skripsi. Hmm, ya, sebenarnya yang bikin apa yakin untuk melanjutkan gitu kan, eh berbekal itu dari teman-teman yang memang dorongan dari teman-teman untuk terus bisa berproses bareng-bareng di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, baik itu dari teman-teman manajemen ataupun teman-teman akuntansi untuk tetap bisa bersama-sama membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, supaya memang eh, setidaknya lebih baik dari periode-periode sebelumnya gitu. Dan memang benar adanya saya sekarang memang mahasiswa tingkat akhir, cuma memang bukan jadi suatu halangan ketika kita untuk berproses gitu, mau tingkat awal, tingkat pertengahan ataupun tingkat akhir, itu menurut saya sama saja. Kita sebagai mahasiswa yang memang tugasnya harus terus bisa berperan aktif dan bermanfaat serta menebarkan kebermanfaatan gitu untuk orang banyak gitu mungkin. Oke, Gup tolong dong jelasin apa sih BEM Rema FEB itu? Mungkin kan sebagian mahasiswa ada yang belum tahu nih, apa sih BEM Rema FEB itu? Siap. BEM Rema Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau semisalkan kita ideologikan karena memang di tingkatan negara itu ada yang namanya kota, kabupaten, dan provinsi dilanjut dengan pemerintahan pusat. Nah, kebetulan di Unpar juga kan sistemnya hampir sama dengan sistem pemerintahan sekarang gitu, sistemnya republik. Nah, untuk BEM Rema FEB sendiri itu tingkatannya ada di tingkatan kedua gitu. Nah, yaitu setingkat dengan kalau di pemerintahan yang sesungguhnya itu setingkat dengan pemerintahan provinsi. Nah, itu tingkatan fakultas gitu. Nah, kita BEM Rema FEB ini eh, membawahi dua himpunan gitu. Yang pertama ada himpunan program studi akuntansi dan yang kedua himpunan program studi manajemen. Dan kita sebagai badan eksekutif mahasiswa gitu juga harus terus bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi eh, penyampai pesan-pesan ataupun aspirasi dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu. Dan juga memang harus terus bisa mengembangkan ataupun ikut menyuarakan gitu apa saja yang memang bisa disuarakan oleh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, baik itu kemanapun lah arahnya gitu. Kalau untuk tugas dan fungsinya BEM Rema FEB itu apa, Gup? Tadi yang pertama mungkin sebagai fasilitator ataupun jembatan antara pihak mahasiswa ke pihak lembaga universitas gitu. Itu kita bisa menjadi fasilitator di sana. Yang kedua, wadah untuk teman-teman mengembangkan potensinya, kreasinya gitu ataupun bisa mengembangkan karya-karyanya di BEM Rema FEB itu. Nah, yang kedua yang ketiga, kita bisa ikut menjadi wadah pembelajaran gitu buat individu-individu yang memang ikut di BEM Rema FEB itu sendiri gitu, karena memang pasti ada hal baru, ada ilmu baru, ada teman baru gitu yang memang bisa didapat setelah masuk ke badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Kalau boleh tahu, ada departemen apa aja sih, Gup, di BEM Rema FEB dan tugas-tugasnya itu apa aja? Ya, untuk departemen di Fakultas Ekonomi sendiri sekarang ada yang pertama mungkin ada namanya Departemen Advokasi dan Kajian. Nah, teman-teman dari Departemen Advokasi dan Kajian itu eh, bertugas yang memang tugas-tugasnya itu untuk mengadvokasikan pesan-pesan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk ditindaklanjuti gitu ke depannya, pesan-pesan tersebut ataupun aspirasi yang memang disampaikan oleh mahasiswa pada umumnya gitu. Yang kedua, mengkaji isu-isu strategis gitu perihal
ya tentunya dunia ataupun ruang lingkup eh, linier keilmuan kita gitu. Jadi di ekonomi, di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi kita mengkaji juga isu-isu yang memang berkaitan dengan dunia ekonomi gitu. Itu di Departemen Advokasi dan Kajian. Yang selanjutnya ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, ataupun PSDM. Itu juga teman-teman dari PSDM tugasnya mungkin secara umum tugasnya untuk mengembangkan lagi eh, sumber daya mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya lewat program-program kerja mereka, baik itu secara minat bakat nantinya ataupun secara akademik ataupun secara yang lainnya gitu. Nah, itu tugas dari secara umum lah dari PSDM. Nah, yang selanjutnya ada teman-teman dari Departemen Kominfo. Kominfo tentunya sekarang menjadi tonggak utama di tengah kemajuan teknologi kali ini kan. eh Perkembangan teknologi sangat pesat pada zaman sekarang mungkin. Jadi teman-teman Kominfo menjadi tonggak utama bagi sebuah baik itu individu, organisasi dan lain sebagainya, karena branding dari tergantung sekarang dari sosial media, biasanya dari baik itu dari Instagram, YouTube ataupun platform-platform yang lainnya yang memang bisa mendukung program kerja ataupun penyebaran informasi ataupun yang lainnya gitu. Itu dari teman-teman Kominfo. Dan selanjutnya mungkin ada teman-teman dari ekonomi kreatif. Nah, ini sebenarnya khas ataupun ciri khas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang saya rasa tidak ditemui di BEM-BEM yang lainnya di Universitas Perjuangan gitu. Ada yang namanya Departemen Ekonomi Kreatif gitu. Nah, ekonomi kreatif itu apa gitu? Nah, teman-teman di ekonomi kreatif itu bisa menunjang ke depannya teman-teman dari ekonomi untuk menimbulkan kreativitas, baik itu lewat misalkan nantinya berbentuk sebuah produk ataupun nantinya sebuah karya yang memang nantinya bisa jadi nilai jual ke depannya gitu. Dan kalaupun memang sudah ada value-nya, ada nilai jualnya, bisa juga menambah keuangan organisasi gitu. Bisa dijual secara umum gitu, bisa dijual secara luas gitu. Jadi itu juga bisa salah satu income gitu buat organisasi BEM itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari beberapa sumber, tapi ada tambahan sumber dana juga nih dari teman-teman ekonomi kreatif. Dan juga memang sekarang kan zamannya UMKM itu meluas di mana-mana gitu dan sebagainya. Nah, kita juga dari ekonomi kreatif ya ikut mendukung akan UMKM tersebut gitu, baik itu dari programnya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada Departemen Diplomasi dan Hubungan Eksternal. Nah, tentunya ini juga salah satu departemen yang memang yang bisa menjadi penghubung kita gitu, baik itu di sesama instansi di Unpar gitu, di Universitas Perjuangan, baik itu antara BEM fakultas, antara himpunan, BEM Unip gitu, ataupun kita juga terhubung dengan kampus-kampus lain di seluruh Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu tugasnya dari Departemen Diplomasi dan Hubungan Eksternal. Kenapa gitu? Itu diadakan di Departemen BEM Rema pada tahun ini karena memang diplomasi dan hubungan eksternal erat kaitannya, karena manusia itu makhluk sosial ya. Kita juga harus terus interaksi, harus terus bersilaturahmi, berkawan dengan siapapun itu. Jadi bisa menambah relasi ataupun pengetahuan kita gitu. Jadi tidak terbatas seputar di Unpar saja, tapi dengan kampus-kampus lain pun kita bisa mendapat akses, bisa mendapat informasi dan lain sebagainya untuk bisa diaplikasikan ataupun diterapkan atau menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita gitu. Itu mungkin departemen dan tugasnya kurang lebih seperti itu.
Oke, Gup kan pasti ada ya mengenai BEM, itu pasti ada beberapa mahasiswa yang bilang seperti ini, "Ah males ah ikut BEM buat apa, cuma untuk buat turun IPK aja, terus buang-buang waktu ikut demo nggak jelas." Tanggapan Gup mengenai mahasiswa yang berbicara seperti ini gimana sih? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya mahasiswa pasti beragam ya. Memang pendapatnya pasti ada yang A, B, C dan lain sebagainya. Tapi memang teman-teman mahasiswa perlu ketahui gitu bahwa contoh contoh kecilnya lah. Saya memang aktif di dunia Ormawa mungkin kurang lebih sudah 3 tahunan. Tapi perihal IPK, alhamdulillah gitu. IPK akhir saya gitu karena memang saya sudah tingkat akhir dan memang sudah selesai di mata kuliah, saya alhamdulillah IPK tidak turun gitu. Jumlahnya juga ya alhamdulillah lumayan lah gitu. Bisa bisa terus konsisten gitu. Jadi seimbang antara non akademik dan akademiknya juga. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya, nah tadi buat apa demo aja gak jelas dan sebagainya. Saya kira kalaupun nggak jelas ya kita nggak turun gitu. Nah, kita turun demo ataupun turun aksi ketika memang sudah jelas gitu kan. Tadi ada kaitannya dengan advokasi dan kajian. Jadi teman-teman advokasi dan kajian juga ketika memang eh, isu yang diangkat ataupun tema yang diangkat memang kurang jelas ya kita tidak turun gitu. Buat apa ya memang tidak jelas juga kan. Ya, tapi ketika memang hubungannya kaitannya bisa sudah jelas dan memang efeknya bisa dirasakan sama kita seperti halnya kan kemarin ada harga minyak goreng naik, harga-harga yang lain juga naik dan itu dampaknya kita rasakan dan memang jelas gitu dirasakan semua kalangan oleh masyarakat. Jadi kenapa memang salah satu contohnya seperti itu ya kita turun gitu, kita aksi gitu. Apalagi berkaitan dengan dunia perekonomian gitu. Gitu. Berarti ikut BEM ini tidak mengaruh untuk turunnya IPK ya Gup ya? Ya, tidak. Hmm, Tergantung orangnya mungkin. oke. Ya, ada juga kan memang orang-orang yang ikut organisasi ada juga yang memang eh fokusnya itu saya mau ke organisasi dulu, saya juga mau menyeimbangkan gitu antara organisasi dan akademiknya. Ada juga yang memang dipentingkan akademiknya tapi organisasinya agak kurang. Nah, sebenarnya beragam gitu, tergantung orangnya juga, tergantung kembali ke teman-teman yang ada di dalamnya. Tapi saya rasa untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bisa dibilang semua anggota ataupun teman-teman dari BEM itu baik itu akademik dan non akademiknya itu bisa dikatakan memang bagus gitu. Baik itu dari IPK-nya ataupun dari yang lainnya gitu. Dan dari BEM juga nggak asal langsung ikut demo-demo gitu aja ya Gup ya, Iya, pasti mencari sebab akibatnya. iya faktor-faktornya Iya. apa aja. Gup mau nanya dong, apakah bergabung di BEM ini bisa menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah? Ya, mungkin kalau untuk pekerjaan, saya rasa bisa salah satunya memang ketika kita aktif di organisasi gitu. Nah, kenapa gitu? Karena di organisasi kita bisa menemukan teman baru, relasi baru gitu. Buat kedepannya gitu ketika memang kita sudah selesai perkuliahan. Nah, baik itu dari teman-teman antar kampus kita ataupun kita kan berhubungan juga dengan kampus-kampus yang lain gitu. Karena siapa tahu gitu kan ketika memang kita berkumpul di organisasi tersebut 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, teman-teman yang dulunya bersama-sama berproses di organisasi BEM ini ada yang jadi pengusaha, ada yang misalkan jadi pejabat publik, ada yang juga jadi yang lainnya gitu. Siapa tahu ketika memang kita sedang membutuhkan pekerjaan karena memang kita kenal gitu kan, kita dekat dan pernah berproses bareng-bareng bersama mereka, ya itu menjadi channel ataupun link ataupun relasi kita juga untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan memang bukan hanya teman-teman yang pernah aktif juga, mungkin
bisa ke demisioner ataupun kakak-kakak yang memang sudah lulus gitu mendapat. Nah, itu juga bisa sharing-sharing ataupun tukar-tukar informasi perihal dunia kerja gitu. Baik itu misalkan dunia kerja dimanapun tempat dan posisinya gitu. Untuk menarik teman-teman FEB nih, Gup, bisa ceritain nggak sih hal apa yang menarik di BEM Rema ini? Nah, kalau hal menarik di Fakultas Ekonomi, BEM Fakultas Ekonomi ya khususnya, mungkin untuk teman-teman masuk ke BEM Fakultas Ekonomi, saya rasa ekonomi itu di pemerintahan pun memang selalu menjadi erat kaitannya dengan isu-isu yang lainnya. Ketika memang isu perekonomian pasti dikaitkan dengan politiknya, dengan lain sebagainya gitu. Nah, begitu juga di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi kita pasti di Fakultas Ekonomi itu erat kaitannya dengan hal-hal ataupun faktor-faktor yang lainnya. Jadi bisa nambah ilmu juga gitu ketika kita masuk di BEM Fakultas Ekonomi, bisa nambah relasi juga karena alhamdulillah kita juga udah tergabung di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi teman-teman bisa bisa sharing ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa ekonomis seluruh Indonesia gitu. Itu juga salah satu keuntungannya. Dan berikutnya teman-teman juga ketika sudah tergabung kan kita di ISME, kita juga ketika memang bisa berkunjung kemanapun, bisa disambut, bisa ngobrol, interaksi dan sebagainya. Jadi otomatis gitu, itu kan nambah pengetahuan, nambah ilmu, nambah teman, nambah keluarga baru gitu. Supaya untuk apa kedepannya tadi bisa misalkan salah satunya channel buat kita mendapatkan pekerjaan gitu ataupun yang lainnya. Itu mungkin salah satu ataupun beberapa faktor yang memang bisa menarik teman-teman mahasiswa untuk bergabung di Ormawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu. Nah, makanya mungkin buat teman-teman ayo kita gabung bareng-bareng, kita berproses bareng-bareng di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin yang terakhir ya, Gup, ada nggak sih pesan buat mahasiswa FEB, terutama buat mahasiswa yang tertarik mungkin untuk mengikuti BEM Rema FEB ini? Pesannya? Iya, pesannya. Pesannya mungkin buat teman-teman jangan takut untuk berproses gitu. Karena seperti kata pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Karena seberapa besar effort kita, seberapa besar usaha kita, pasti hasilnya akan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita tanam, ya itu yang akan kita tuai gitu ke depannya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang akan masuk ke BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depannya, ya ayo gitu, jangan perlu takut, kita bareng-bareng kita bangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Kita kembangkan dengan memang potensi ataupun karya-karya yang memang teman-teman miliki ke depannya. Jadi supaya memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis terus bisa berkembang, karena saya rasa potensi di Fakultas Ekonomi baik itu dari teman-teman manajemen ataupun akuntansi itu sangat besar sekali, apalagi dengan jumlah ataupun kuantitas yang banyak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu gitu. Cuma memang pasti di tengah perjalanan ataupun dalam perjalanan periode kepengurusan pasti itu ada yang namanya permasalahan, ada yang namanya hambatan, itu hal yang wajar gitu dalam kehidupan, pasti ada grafik turun naiknya. Tinggal bagaimana teman-teman untuk semangat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi jangan takut untuk berproses, ayo gitu untuk berproses bareng-bareng di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, terima kasih kepada Gup L telah meluangkan waktu untuk mengisi podcast acara ini. Ayo teman-teman, masuk ke BEM Rema, kan tadi udah dijelasin ya, apa sih BEM Rema itu? Oke, baik, saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.